sijnul mu'min, dunia ini penjara buat orang beriman, terbatasi dia dengan dunia. Tidak dia maksimalkan dunia. Yang dia tahu dunia hanya untuk sekedar modal akhirat. Maka mudah-mudahan sebidas yang disampaikan ini memicu kita untuk mengerti bahwa umur yang singkat di atas dunia ini jangan terbuang waktu percuma. Mumpung masih ada orang tua, hormati muliakan mereka. Karena bahkan rumah tangga yang kita pimpin gak mungkin berlabuh di surga tanpa ridho orang tua kita. Maka merendahlah di hadapan mereka seperti seekor burung merendah di hadapan induknya. Allah akan muliakan kita insyaAllah. Sehingga apapun yang kita sedang hadapi, kalau Allah ridho sama kita, solusinya banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa berdiam karena hadiah numpuk dibuat yang bertanya. Fadhil, silakan yang mau bertanya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Saya lebih suka ditulis. Jadi saya tahu siapa yang bertanya, sehingga kita beri hadiah nanti. Fadhil. Atau boleh langsung juga boleh sebenarnya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih keras nih bisa selalu kita pada Allah dan Rasulnya, namun dia tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya, yaitu yang mushafnya. Ini ditujukan kepada orang yang mempunyai ilmu, namun dia tidak mengamalkannya, atau orang yang tidak memahami ilmunya, atau orang yang ingin mengamalkan ilmu namun dia belum dapat kerja. Terus ada dalil yang mengatakan di akhir zaman itu Islam itu akan asing juga. Di akhir zaman itu Islam akan asing. Apakah bagi orang yang punya ilmu banyak, paham ilmu, dia tidak mengamalkan sesuai dengan ilmunya, itu termasuk satu tanda akhir zaman. Itu bisa berkata-kata. Barakallahu fiik. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa yang paling besar ketika Anda berkata sesuatu yang tidak Anda lakukan. Ini mukadimah ayat itu kan di akhir kitab. Wahai orang yang punya kitab suci, para pendeta, orang-orang alim yang ada saat itu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau berkata sesuatu yang tak kau lakukan? Sehingga ini arahan kepada alim ulama untuk tidak berteori dalam agama. Berfatwa itu merupakan amalan orang-orang berilmu, tetapi mengedepankan dalil firman Allah dan sabda Rasul dalam fatwa itu merupakan sebuah keutamaan. Dan kalau ada fatwa yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka fatwa itu mansuh dengan sendirinya. Islam agama yang meyakini bahwa hukum itu tiga: Quran, Sunnah, dan tradisi adat. Bahwa adat dibuat buat sebuah kebaikan. Tapi kalau adat bertentangan dengan Quran yang sudah laku, maka terhapuslah adat tadi. Ada tradisi di masyarakat kita kalau sholat Idul Fitri di masjid. Maaf, contohnya tanah lapang, bukan masjid. Kecuali kalau hujan, maka pendapat itu terhapus dengan sendirinya. Dan kalau sudah di tanah lapang, tidak ada tradisi untuk tahiyatul lapangan. Karena orang juga banyak sholat tanah lapang, gelar sejadah, sholat tahiyat. Tahiyat apa? Ini bukan masjid. Tahiyatul lapangan tidak ada di Islam. Jadi tradisi ini kadang-kadang merusak dimulainya. Jadi itu lebih mengarah pada orang yang berilmu mempraktikkan ilmunya. Ya, jadi dan sebaliknya orang yang berilmu ini nggak mengikat diri dengan nasib. Memang nasib sudah Allah tentukan, ya. Tetapi la yarudul qada ila doa. Nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nah, buat orang yang berilmu ini dia akan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah yang belum terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Allah Ustaz. Baik. Ya, ini kedua atau ketiga selain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Tuhan Ustaz, saya ingin nanya tentang syirik Ustaz. Yang pertama, dalam beberapa ayat Al-Quran, syirik itu membatalkan semua amal ibadah. Ya. Terus tidak masuk surga, bahkan haram surga untuknya. Bagaimana orang yang bertobat sebelum mati, sedangkan dia melakukan syirik, bertobat syirik. Yang kedua, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu syirik, dia berilmu tentang yang dia lakukan. Bagaimana taubat orang berilmu, sedangkan dalam surah An-Nisa itu dikatakan sesungguhnya taubat itu bagi orang yang melakukan kemudian tadi nggak tahu. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan orang
orang yang berbuat syirik sementara dia meninggal dalam keadaan sudah bertobat dari kesyirikannya. Berkaitan dengan tobat ini banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bahwa innallaha yaghfiru dzunubal 'abdi ma lam yughayyir. Allah itu akan menghapus dosa atau menerima istighfar tobat orang yang bertobat selama napas belum sampai kerongkongan. Antum tahu kan sahabat Nabi semua juga menyembah patung kan. Allah muliakan dia dengan Islam di akhir hayatnya. Berarti dosa sebesar apapun kalau dia bertobat sebelum wafat Allah terima. Sehingga yang dimaksud bahwa yang menghentikan semua kemuliaan dengan syirik tadi adalah ketika dia meninggal dalam keadaan syirik. Maka istighfar anak gak sampai ke lubang kuburnya. Ya semua kebaikannya pun batal dengan sendirinya. Jadi terus bagaimana Ustaz kalau seandainya orang yang berbuat syirik ini bukan karena kebodohan? Karena innama taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bil jahala itu benar seterusnya. Tobat di sisi Allah ini adalah tobat di mana manusia ini melakukan kejahatan karena kebodohan. Ini orang pintar, berilmu tapi berbuat syirik. Akhi, kalau dia pintar, dia berilmu, dia tahu syirik. Tidak. Ini cuma kita pandang dia pintar, padahal dia nggak pintar. Kayak kita suka bilang orang pintar nih, Ustaz. Ini orang pintar ini. Kata orang pintar, pintar menurut siapa? Pintar itu kan bahasa Arab artinya alim. Maka orang alim, orang pintar, pintar menurut siapa? Ini orang pintar, dia dukun. Katakan kahin, bukan alim. Ada kahin, araf, tukang ramal, paranormal gitu loh. Bukan orang pintar. Jadi kita dibilang orang pintar, orang sok tahu orang pintar dia. Karena apa? Semuanya cuma khayalan-khayalan doang. Nah, jadi kalau dia pintar dia nggak berbuat syirik. Makanya kesyirikan itu melambangkan kejahilan dia. Maka dia boleh bertobat dari kesyirikan. Wallahu a'lam. Fadhal, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya ini sesuai dengan kaji yang Ustaz sampaikan. Nah, pasti untuk lebih memperdagang. Ya. Yang pertama tadi Ustaz menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Ya. Dalam hal ini yang bisa menanyakan penjabarannya. Artinya, kalau pengertian saya wajib itu dikerjakan berpahala, bukan dosa. Saya hanya ingin tahu, seperti contoh sekarang ini, menuntut ilmu itu tadi wajib. Menuntut ilmu kan banyak, bisa membaca, bisa mendengar, bisa berdialog. Saya lebih konkret tadi saya tanyakan, apakah sekarang ini Ustaz datang kemana? Apakah ada orang sudah sampai berita bahwa Ustaz akan menyampaikan ilmu di sini, terdengar oleh orang, sementara orang itu juga tidak ada keperluan lain, tapi juga tidak datang kemana? Wajib di sana apakah sudah kena hukum dosa dengan tidak hadirnya? Karena dia tidak mau menuntut ilmu, karena dia menuntut ilmu adalah wajib. Itu satu. Kedua, bagaimana orang yang beribadah, katakanlah ibadah wajib, sholat, tapi tanpa ilmu. Maksud saya di sini tanpa ilmu. Selama ini dia belajar, katakanlah sholat tadi berdasarkan ada guru yang mengajar. Sementara dia belajar dari itu tidak menanya dalil. Secara taklif dia terima. Kemudian ada masuk pelajaran baru karena sekarang ini bisa dia membaca, bisa menghapuskan. Ada pelajaran yang punya dalil, tetapi dia tidak mau terima. Dia lakukan ibadah dia sesuai dengan yang takutkan. Apakah diterima ibadah wajib dia itu? Karena di sini kesempatan untuk menuntut ilmu banyak. Dia tidak mau. Itu pertanyaan yang kedua. Sedikit lagi yang ketiga. Ini yang berhubungan dengan tadi alam gaib. Kita tahu bahwa masalah setan, iblis, jin, ini kan ada disebut banyak di Quran. Dan yang harusnya kita imani, artinya harus kita percayai, harus kita ketahui. Nah, dalam hal ini yang mau saya tanyakan, apakah ketiga makhluk ini adalah makhluk yang berbeda
Tuhan dan berbeda penciptaannya. Kemudian apakah jin itu sampai sejauh mana kemampuan dia atau kekuasaan dia bisa mempengaruhi atau menggoda manusia? Apakah sampai pada jasad dan fisik dalam arti bisa merusak? Kira-kira sekian. Menurut Allah, insyaallah bagus. Ayo. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Nabi yang bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa menuntut ilmu itu kewajiban atas orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kita tahu kalau ada kesempatan kita untuk menuntut ilmu dan itu wajib dan kita tidak mendatanginya, apakah dosa? Nah, dosa. Nah, karena kita tahu sudah ada sebuah kewajiban yang perlu kita ambil. Ini namun bentuk dosanya ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Artinya dia berbuat dosa karena ada kesempatan untuk menuntut ilmu yang wajib tadi dia tidak lakukan. Di mata Islam bukan dosa, maka dia harus bertobat. Semoga Allah mudahkan dia untuk melangkahkan kakinya ke tempat penuntutan ilmu tadi. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan orang yang apa tadi di apa tadi yang kedua Pak? Ayo saya pakai. Bagaimana dengan orang yang sudah terbentuk dengan sebuah bentuk ibadah, kemudian datang ilmu tentang ibadah yang dia lakukan itu salah. Nah, ini yang saya katakan termasuk artinya terhapus apa yang pernah dia pahami dengan dalil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau yang hak sudah datang, yang batil hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena agama itu berkaitan dengan dalil. Kul hatu burhanakum, berikan dalil. Jadi salah satu bentuk kemuliaan agama ketika ada hukum yang memansuh sebuah kebaikan yang dipandang baik oleh masyarakat dengan qala Allah wa qala Rasul. Mungkin dia orang yang tadinya berpandangan baik ya, karena gini-gini, kita jujur loh, orang-orang tua kita dulu tuh agamanya gak sebagus kita loh, tapi sosialisasinya Masya Allah ya. Merendahnya dia, ibu-ibu tuh kerudungnya gak syar'i orang sekarang Pak, tapi sampai meninggal dia gak menuntut cerai, dia gak sama sekali komplain dengan suaminya. Layak gak dia tempat cuma buat pola di hidup, ketimbang orang-orang sekarang yang mungkin kelihatan lebih sakit tapi kok kayaknya broken home gitu ya. Ya sebenarnya bukan dalilnya yang salah, kembali ke orangnya. Orang terdahulu memang itulah yang dia mampu dalam beragama. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Sehingga kalau memang kemampuan dia seperti itu diserahkan ke Allah. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan terkritisi oleh firman Allah dan sabda Rasulullah, dia wajib untuk menerima yang betul. Ini yang dikatakan thalibul ilmi, penuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu ini betul-betul orang-orang yang menyerahkan agama kepada ilmu. Ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Karena kalau diserahkan ke orang cara ibadah, tadi yang saya contohkan Pak, berapa model takbir? Makanya Rasul mengajarkan cara takbir. Orang disuruh puasa bulan Ramadan bisa berantem masalah hisab, masalah ru'yah. Tapi kalau merujuk ke hadis, ke ayat, Allah mengatakan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan, puasa. Ikan jelas Allah yang bilang. Makanya saya punya buku tulisan tangan Dr. Buya Hamka. Beliau orang yang meyakini adanya hisab karena beliau orang Muhammadiyah. Tetapi dalam buku tersebut beliau memuliakan tentang kemuliaan ayat yang mengatakan faman syahida minkum syahra. Dan dalam akhir ayatnya beliau orang yang mengatakan ru'yatul hilal lebih mulia ketimbang hisab. Jadi orang yang berilmu, orang yang mau belajar, Imam Syafi'i kita tahu. Ini imam yang pintarnya Masya Allah, 7 tahun hafal Quran, 9 tahun bisa menghafal kitab Al-Muwatta gurunya Imam Malik. Saya punya kitab Al-Muwatta itu berapa jilid Pak? Itu di luar kepala Imam Syafi'i. Umur 13 bisa berfatwa, boleh mengimami masyarakat karena bagus hafalannya. Tapi apa yang dia katakan? Ya Ahmad bin Hanbal, dia panggil murid Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, anta a'lamu minni fi ilmu hadis. Kau lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Maka kalau kau bertemu pendapat gurumu Syafi'i bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapat gurumu ke tembok. Maka Imam Ahmad berani berkata bahwa gugurlah perkataan guruku Imam
Imam Syafi'i tentang bersentuhan itu batal wudu. Kan Imam Syafi'i berpendapat orang bersentuhan batal wudu Syafi'iyah, kan? Hatta suami istri. Imam Ahmad tak, ini wajah tuh hadisan sahihah. Aku bertemu hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW ini selalu mencium Aisyah kalau mau ke masjid. Sehingga beliau rujukan yang membatalkan aula masturun nisa, kata Imam Ahmad bin Hanbal, guru berpendapat bersentuhan. Aula masturun nisa itu artinya berhubungan suami istri. Sehingga yang membatalkan wudu itu bukan sentuhannya, tapi keluar sesuatunya. Apa ya? Terus bagaimana kalau yang bukan mahram, Ustaz, sama perempuan yang gak kenal bersentuhan, bagaimana? Enggak batal, tapi dosa. Karena hukum asalnya bersentuhan dengan yang bukan mahram adalah dosa. Makanya jangan berubah mazhab. Di Indonesia Syafi'i, di Arab Maliki, berubah langsung. Bukan begitu pemahaman agama. Makanya itu pendapat Imam Syafi'i sendiri berkata, kalau ada pendapat gurumu ini bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapat gurumu ke tembok. Itu kemudiannya. Bagaimana dengan fenomena klinik? Ya, dunia jin lah yang kita lihat lah ya, banyak ghostbuster ya di Indonesia ya. Saya kadang-kadang nggak mungkin loh Pak, saya juga bingung mau mulai dari mana saya ngomong. Cuma saya ngobrol kalau bisa depan langsung sama orangnya ya. Saya memahami hadis-hadis Nabi yang Nabi mengatakan Inna syaitan yafiru min baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Bahwa setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nabi pun ajarkan cara mengusir setan. Ya, baca Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca Al-Imran, baca dua ayat terakhir Al-Baqarah, baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, gitu ya, ada gitu. Tapi kok sekarang justru orang nangkap jin itu pakai silat, gitu loh. Bukan pakai ayat, ini kan musilah. Yang lucunya, dia berani mewawancarai orang yang punya rumah. Silakan ibu, gimana menurut ibu ini setelah ditangkap dan lain sebagainya. Dia dengan mudah berkata bahwa alhamdulillah sekarang rumah saya enak ini, setan udah pada ketangkap semua. Di depan TV dia ngomong pakai tank top. Ini setan satu nggak ketangkap ini. Gitu. Jadi ini yang kadang-kadang memancing kita untuk mengemukakan ilmu. Ternyata tidak seperti itu. Nah sekarang ini masalah Ustaz, apakah setan itu bisa merusak tidak sekedar hati, raga pun juga, gitu ya? Nah, iya, setan bisa merusak hati yang berdampak pada raga. Karena orang kesurupan jin itu gak hanya ngomong ngaco, mata terbalik. Ketika dia mencuri, dia itu adalah kemasukan jin, sehingga efeknya dipukul, disakiti. Atau mungkin jin itu masuk ke beberapa, karena jin ini Pak ada suku-sukunya Pak. Kita kalau kita ngomong dunia jin, maaf sedikit ya. Dunia jin ini ada suku-suku, ada jin suku Qorin, ada suku apa namanya Ifrit, ada suku Huntilana, ada suku Talun, macam-macam jin itu. Nah itu dimanfaatkan sama dukun untuk sebuah aktivitas dengan syarat berbeda. Kalau di kita dibilangnya tuyul, padahal ada di Arab tuyul, ada Ifrit yang suka pindah-pindahin. Nah ya, kemudian suku Teluh kita bilang, Taluh. Itu bahasa Arab Taluh, suku jin yang bisa membunuh secara kasar. Dengan memanfaatkan taluh itu bisa memindahkan barang ke dalam perut lah, inilah, itulah, fisikly. Itu ada yang selevel itu. Tapi nggak semua jin itu mampu merusak fisik orang, tergantung orangnya. Nah, ya makanya kita suruh banyak zikir pagi petang. Nah, ada lagi yang kerjaan itu cuma menakut-nakuti. Nah, ada yang Qorin, yang sifatnya ngintilin kita aja, suruh bikin kita was-was bingung. Ini ada, jadi beda-beda. Makanya ada yang bisa lembut merusaknya, ada yang bisa kasar. Tapi pada akhirnya kata Rasul, Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu jalan di badan anak Adam melalui aliran darah. Jadi apa yang kita makan? Kalau kita makan haram, setan masuk melalui situ. Tentu ke hati. Dari hati inilah merusak semuanya. Nah, jadi pada akhirnya di hati ini galau, dia bawa motor tabrakan, dia ini jatuh dari begitu loh. Jadi hati semua asalnya. Nah ini yang disuruh kita jaga, yang kita makan. Karena setan nggak mungkin masuk ke orang yang jauh dari konsumsi yang haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin ana ruhkubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka lebih berhak. Wallahu a'lam. Menurut agama Islam, apakah manusia dapat berhubungan dengan jin demi untuk kepentingan manusia? Dalam
jalan ajaran Islam apa yang sudah kami benarkan? Iya. Kalau saya berhubung dengan jin dan boleh kemudian dan bagi orang yang melakukannya apa hukumnya? Termasuk orang yang mempercayai. Iya. Foto, tadi siap tanya. Tahan dulu. Iya, ada di Islam bahwa berhubungan dengan jin ini secara ghaibiyah. Jadi dia berdialog dalam ruqyah itu, berdialog dengan jin. Karena jin itu macam-macam karakternya. Ada yang kadang-kadang dia jin itu bisa ngaji, dia berdialog, Pak. Dan ini Ustaz Adi di dia itu salah hadis Quran di Bin Baz dia. Itu jin, banyak orang kesurupan jin karena dia yang tahu sendiri kan, dataran tinggi yang banyak masa klinik gitu. Ketika diruqyah dengan baca-bacaan ayat, si jin ini melalui jasad orang itu, jin itu mengkritik bacaan si orang yang kesurupan jin. Kamu baca Quran ini tajwidnya salah ini, kurang satu alif lah, bacanya kurang inilah gitu loh. Itu pun berdialog, ya kan? Kemudian juga si jin ini mengabarkan bahwa saya bersembunyi di antara tumpukan boneka-boneka di rumah. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa nahnu haula'il malaika la nadkhulu buyutallati fi surah al-kalam. Justru kita bisa masuk ke tengah-tengah rumah sini karena malaikat tidak masuk. Kenapa? Ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai. Sehingga boneka-boneka yang menyerupai patung itu menjadi penyebab sarang jin. Jadi dia tahu dialog sama jin ini. Ada, tapi nggak melihat wujud jinnya. Melalui mediasi. Ada melalui orang lain untuk berdialog. Itu yang sahih. Karena Rasul pun kalau tidak diizinkan sama Allah, dia pernah mencekik leher Ifrit. Kemudian lidahnya pun menyentuh tangan Rasul. Kalau bukan karena Allah menunjukkan kepada aku, sudah aku bakar kamu, kata Rasul. Jadi Rasul pun tidak melihat. Abu Hurairah ketika beliau menjaga Baitul Mal, kemudian beliau sudah menjaga rapat Baitul Mal, tapi selalu melihat ada orang tua di dalam Baitul Mal itu. Abu Hurairah bertanya, dari mana kau masuk? Aku masuk dari mana saja. Bingung Abu Hurairah. Aku meminta sesuatu, aku butuh dikasih. Besok dijaga, ada lagi, yang ketiga ada lagi. Tersenyum orang tua itu berkata, kalau kamu pengen saya nggak bisa masuk, tolong baca ayat kursi. Maka saya nggak bisa masuk. Maka mulai itulah Abu Hurairah pun baca ayat kursi, dia nggak bisa masuk. Dan ternyata dia lapor ke Rasul, ya Rasulullah, begini ceritanya, aku bertemu dengan orang tua yang gini cerita. Kata Rasul, itulah iblis. Alamakal iblis ayat al-kursi. Iblis mengatakan kamu ayat kursi. Berarti iblis itu bisa ayat kursi. Permasalahan ini bukan baca ayatnya, tapi memahami ayat karena fungsi Quran tadi. Jadi mungkin semua orang bisa ngaji, tapi jadi sombong. Setan nggak pengaruh dengan bacaannya, maka terkritis. Jadi artinya bisa berdialog, bukan tidak. Cuma nggak melihat wujud. Kalaupun melihat wujud sudah subihan, menyerupai. Si setan menyerupai fulan bin fulan yang sudah meninggal. Karena memang setan pengen orang yakin bahwa orang meninggal bisa bangkit lagi. Padahal surat Yasin yang kita baca, Allah berfirman, awalam yarukam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah kamu lihat orang yang sudah mati tidak dibangkitkan lagi? Nah, kita dibikin yakin seakan-akan si fulan bangkit lagi. Siapa yang terjadi? Wallahu a'lam. Manfaat insyaallah. Barakallahu fiik. Fadhal, sebelah sini ya. Saya sini dulu ya, di tengah setelah ini sebentar ya. Fadhal. Ya. Iya. Kemudian cara minum maut ini salah satunya kan adalah taat. Iya. Taat kepada Allah. Iya. Kepada hukum Allah. Iya. Kemudian bagaimana kalau kita taat kepada selain hukum Allah, apakah itu juga syirik? Yang pertama. Kemudian yang kedua. Apa sekali lagi mana? Kurang. Iya. Sedikit aja coba. Makanya poinnya. Poinnya. Bagaimana kalau kita taat kepada hukum selain hukum Allah? Ayat kedua kan, tadi kan kita bilang negara kita kan negara Islam, hanya saja belum sempurna. Lalu bagaimana cara menyempurnakannya? Islam. Ini pertanyaan ini bisa satu buku ini. Bagaimana menyempurnakannya soalnya Mas. Semoga Allah menjaga nanti insyaallah. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Bahwa orang yang tidak berhubung dengan hukum Allah itu levelnya ada 3.
Ima dia kafir, dia zalim, dia fasik. Tetapi bukan berarti lantas mutlak kekufurannya, karena kufrun dunia kufrin. Ada kafir yang mengeluarkan orang, kekufuran yang mengeluarkan orang, tidak mengeluarkan orang dari Islam itu sendiri. Orang-orang Khawarij itu kan membunuh Ali karena Ali tidak mau menghukum orang yang membunuh Utsman. Antum tahu kan? Sehingga Abdullah bin Abbas ini menjawab semua pertanyaan orang karena Ali dibunuh. Setelah Ali dibunuh, dia panggil ke orang Khawarij, aku mau berdebat sama kalian. Sehingga setelah Abdullah bin Abbas berdebat, 2000 orang Khawarij tobat masuk Islam. Apa yang kalian benci dengan Ali? Dia mengatakan bahwa Ali tidak berhukum dengan hukum Islam. Dari mana kamu bisa katakan itu? Iya, karena Ali tidak menghukum orang yang membunuh sahabat Utsman bin Affan. Kata Abdullah bin Abbas, kamu tahu Ali khalifah, dia berhak untuk berfatwa. Bukan dia tidak mau menghukum, dia cuma menunda hukuman. Sehingga buat apa terangkat sebagai khalifah kalau nggak dipatuhi? Tetapi Ali tidak mau membunuh Aisyah radhiyallahu anha dalam perang sifil. Kata Abdullah bin Abbas, demi Allah, ya, ini yang jadi permasalahan sekarang. Ali lawan siapa? Ali lawan Aisyah. Apakah layak ketika Aisyah itu menjadi ghanimah, kalah perang kan Aisyah sama Ali kan? Apakah berhak Ali untuk menyetubuhi Aisyah? Sementara ada dalil tentang pengharaman istri-istri Rasul dan lain sebagainya. Jadi kejahilan kalian inilah yang menyebabkan Ali terbunuh. Makanya Ali berkata bahwa aku pemimpin tergantung rakyat, kata Ali. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat orang pintar. Antum pernah dengar perkataan ini? Bahwa Ali pernah berkata ketika orang mengkritik Ali, kepemimpinanmu ini tidak sehebat kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Ali marah, Ali berkata, jangan kau bandingkan diriku dengan Abu Bakar dan Umar, kedua orang mulia tersebut. Adapun waktu Abu Bakar menjadi pemimpin, Umar menjadi pemimpin, rakyatnya aku adalah, maka pemimpin tergantung rakyat. Rakyatnya aku, Utsman, Abu Talha dan lain-lain. Tapi ketika aku jadi pemimpin, rakyatnya kalian, kata Ali. Jadi pemimpin tergantung rakyat, ya. Jadi bukan mutlak dikafirkan sebelum ditegakkan hujah gitu loh. Karena ada orang yang mungkin memang belum bisa menerapkan hukum. Kayak contoh, di Indonesia belum ada hukum rajam. Apakah jadi kafir? Bukan, karena memang ada prosedur perubahan hukum yang presiden sendiri nggak mampu merubah hukum tersebut kecuali melalui rapat, gitu. Jadi ada prosesnya, ada proses untuk merubah hukum tadi. Nah, proses tersebut itulah yang dikatakan jihad, perjuangan. Nah, kita harus mendukung. Kalaupun hukum belum diterapkan, paling tidak wala taqrabu zina, paling tidak jangan dekati zina. Karena mendekatinya saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Jadi itu salah satunya. Makanya bagaimana penerapannya? Ku anfusakum ahlikum nar. Yang didakwahkan dirimu keluargamu. Pegang hukum walau antam ala asli sajarah. Walaupun dengan menggigis gigi gerah. Allah Ta'ala. Soal manfaat. Ya, kita sudah bahasa Inggris dulu ya, antum. Setanya antum, kita saya baca dulu ya. Apakah saya salah waktu di Madinah sedang mengerjakan haji, dengan perasaan saya Rasul itu melambaikan tangannya dan tersenyum dengan saya, sama waktu saudara mimpi jumpa Rasul pakai sorban baju jubah. Bertemu dengan Rasul dalam mimpi itu mungkin ya, tetapi kita harus berilmu tentang Rasul dulu, karena kalau tidak setan bisa menyerupai yang kita tidak ketahui. Sementara setan nggak bisa menyerupai Rasul. Nah, kita perlu tahu. Sekarang aku bisa yakin itu Rasul dari mana? Sorbannya hijau. Masya Allah, tar dulu. Sorban Rasul itu macam-macam, makanya nggak hanya hijau kan? Paling tidak kita tahu dulu ciri khas Rasul. Beliau bertubuh tidak tinggi, tidak pendek, berpundak lebar, memiliki 2 cincin, berjanggut hitam, berambut gelombang, sedikit jumlah ubannya, tahu matanya hitamnya besar, kakinya lebar. Ciri khasnya tahu dulu. Setelah kita tahu, kita berjumpa mungkin. Tapi kalau kita belum tahu ciri khas Rasul, kita hanya mengaku bermimpi bertemu Rasul. Ini kan Allahu a'lam bishawab. Banyak orang yang mengatakan ada bermimpi ketemu Rasul kan. Antum bisa tahu kayaknya si Rasul.
dikultuskan di Martapura itu. Ya, di Martapura ada seorang guru yang dikultuskan dan fotonya masih dipajang di tempat-tempat dagang sampai sekarang. Itu guru berkata dengan kalimat tegas bahwa saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasul dan Rasul sujud mencium lututku, berkata bahwa minta maaf kata Rasul karena Allah salah kirim wahyu. Dan itu diakui oleh murid-muridnya sehingga fatwa dia mengalahkan hadis Rasul. Ini kan bahaya ya, bahaya sekali. Makanya kita nggak boleh gampang dikit-dikit ketemu Rasul sementara kita belum baca ciri khas Rasul. Ya, itu nggak diperbolehkan. Jadi kalau Anda merasa dilambaikan sama Rasul tersenyum, wallahu a'lam. Kalau Anda tahu ciri khas Rasul mungkin dia, mungkin tidak. Tapi kalau Anda belum tahu karakter Rasul, saya yakin ini fitnah setan dalam hidup Anda. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada orang yang menyampaikan syariat Islam tetapi dia sendiri tidak atau payah mengerjakannya? Sementara ada saya mendengar perbaiki dirimu baru sampaikan pada orang lain. Iya. Tadi kabul makta innallaha taqul ma la taf'alun, buat orang yang mendakwahi orang, paling tidak ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu, keluargamu. Nah, buat orang lain jangan sampai kita menyampaikan menurut pendapat kita. Walaupun mungkin kita belum mengamalkan sebuah perbuatan yang kita sampaikan, paling tidak sampaikan kalau Allah wa Rasul. Karena nggak selamanya kita mampu memaksimalkan sebuah kebaikan. Contoh, orang tua bukan berarti nggak nasihatin anak walaupun dia nggak kuliah. Nasihatin rajin lah. Walaupun dia nggak sekolah, boleh? Boleh. Kenapa? Karena hal jadi waspada. Kamu kalau pandai ya harus rajin. Walaupun dia sendiri nggak pandai, tapi dia boleh mengatakan orang pandai asalkan memang dengan dalil. Pertanyaan ketiga, nah ini saya kritik nih, buat ke depan lebih bagus nih. Karena saya suka bingung jawabnya. Ini takut dibilang ajaran baru. Ciri khas ajaran baru itu apa, Ustaz? Ya ini syariatnya beda. Bedanya apa? Contoh salam. Tapi saya mustuzon, orang nggak tahu. Takutnya dianggap kafir. Kenapa? Salamnya beda. Nabi ngajarin salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau orang salam jawabannya apa? Was gitu. Ini tak main-main loh ya, tak main-main. Ini syariat ini. Karena bicara salam Nabi sudah ajarkan Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Nah kita ini suka short message ini. Ini juga jawabannya. Ya jangan dibiasakan ya. Tidak boleh kita menyingkat salam karena sunnah. Dia dalam Islam itu ada singkat, bahasa Arab qasar. Mengqasar itu ada sholat. Orang safal saya ini zuhur sama asar, maghrib sama isya ada. Tapi kalau salam nggak boleh diqasar. Hatta orang sakit saja nggak boleh mengqasar sholat. Cuma orang safal yang boleh. Ini salam diqasar. Antum nggak capek kok ya? Kenapa diqasar? Anak musafir nggak ada salam diqasar sudah. Pak Ustaz, mengenai jemaah haji Indonesia kenapa tidak melaksanakan tarwiyah? Wallahu a'lam bishawab. Antum tanya sama yang nggak melakukan ini itu. Karena ini muskilah di masyarakat kita ini ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Ya makanya saya kalau ditanya Ustaz, antum bimbing travel mau? Ya siapa yang nggak mau naik haji umroh? Saya mau, saya bilang gitu. Gratis lumayan antar-antarnya. Bisa duduk di majelis ulama lagi ya. Tapi saya mau tanya dulu, ini travelnya sudah syar'i apa belum? Udah Ustaz, kalau saya nggak mau gitu. Karena bukan tugas guru untuk di atas travel yang syar'i, tugas kita mengkritisi yang belum syar'i kan. Karena memang mengkritisi travel dengan buku panduan yang sahih itu adalah sebuah kebaikan. Jadi perlu kita dakwakan ke mereka tentang hal-hal yang bertentangan dengan contoh. Karena Rasul bersabda, khudhu anni manasikakum, ambil cara haji kalian. Ya, jadi kalau seandainya dia nggak melakukan seperti yang Nabi contohkan, tanya sama dia. Sama, kenapa Jeddah tetap jadi mikot jemaah Indonesia? Karena ulama Saudi Arabia Jeddah tidaklah mikot. Ya kan, inilah kita perlu berilmu, makanya berilmu sebelum beramal, apalagi ibadah haji, mutawif, takutlah kepada Allah, Anda membimbing orang. Kalau Anda nggak berilmu, takutlah kepada Allah. Ini haji, ini kesempurnaan Islam. Kalau pembimbingnya nggak jelas, nggak beragama. Saya sempat tegur ada salah seorang ustaz yang cukup terkenal di TV. Dia itu menggiring jamaahnya itu untuk berdoa di apa namanya, yakni rukun Yamani. Rukun Yamani.
mencium, menyentuh atau berisarat pada Hajar Aswad, meminta di multazam, gitu kan, antara pintu dengan Hajar Aswad di multazam namanya. Kita tempel ya. Si ustaz ini menggiring orang-orangnya untuk minta di rukun yamani. Saya bilang apa lagi? Antum jangan suruh orang-orang antum minta, tidak ada di sini minta. Di sini coba baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar, sudah. Bukan begitu Ustaz, di sono penuh, di sini kosong. Waduh, ini bahaya sekali. Digiring orang-orangnya untuk mengusut-usut sorban di pinggir Ka'bah, sehingga yang mampu mengusut katanya itu berkah, yang nggak mampu cari akar, dibuntel-buntel asal tempel sedikit. Ini kan bahaya sekali, makanya kita harus berilmu sebelum beramal. Saya sarankan sekali ya, syukur-syukur kalau di masjid yang sari-sari seperti ini nih, ada tempat-tempat manasik yang panduannya itu jelas gitu. Ini ibadah tak main-main ya. Apakah berkampanye termasuk syirik? Enggak ada yang bilang syirik, tapi bisa jadi syirik juga kalau seandainya dia menganggap bahwa karena kami begini ada perubahan, jadi syirik asghar, gitu ya, syirik kecil. Karena melalui mereka kesalahan ini jadi sebuah kebaikan. Bukankah ini bukan sebuah kebaikan? Lakukan khairan asabakuna ilaih. Kalau seandainya perbuatan ini baik, para sahabat sudah melakukan. Berkampanye itu mereka banyak merujuk kepada gerakan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada perang Siffin. Sementara kalau dibaca tuntas sejarah tentang perang Siffin, Aisyah itu bertobat karena ijtihad yang salah. Dan kita nggak bisa menjadikan contoh. Contoh beginilah, taruh itu perempuan berdemo di pinggir jalan, sementara kita tahu kata Ali, sholat itu umpama bernegara. Sehingga kalau kita melihat imam tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar yang diangkat orang pintar. Kalau rakyat pemimpin sudah terangkat, Islam ajarkan kita mendengar imam salah, apa tugas kita? Mengatakan Subhanallah, nggak usah semuanya, yang di belakang imam saja Subhanallah. Kalau laki-laki nggak tahu kesalahan bacaan imam, perempuan yang dengar, bagaimana perempuan kalau dengar imam salah? Kenapa nggak mengucap Subhanallah? Karena suara perempuan adalah Allah. Ini kan diajarkan di Islam, sehingga kalau pemimpin kita juga berbuat salah, tugas kita mengingatkan Subhanallah, bukan menghujat dan lain sebagainya, bukan. Atau perempuan turun di jalan bergandeng tangan, Allahu Akbar, Allah Karim. Dari mana dalilnya? Tidak ada dalil sama sekali. Nah, kita butuh hujah supaya tidak terjebak dalam kesalahan yang berpanjang. Karena khawatirnya, ya bisa saja terjebak dalam syirik kecil. Saya pilih di jawaban-jawabannya. Antum apa dalam pilihannya apa? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, oke. Ya langsung. Saya baca matematik. Nah. Jadi di sini saya baca buku dari Rusia. Iya. Dia kan negara komunis. Iya. Jadi kalau dia juga punya semakin tinggi. Iya, andai-andai. Tapi Pak, dia kan dari banyak orangnya, kemudian kan tadi Pak Martis sekarang sudah baca. Iya. Tapi bisa belajar kayak artinya Pak, kalau ini bahwa tidak ada dalam kamu tujuan. Jadi akan kalau di sini kan. Iya. Sedangkan dia tidak juga kita bisa katakan dia pakai rumus matematika bahwa Iya. perubahan.
Iya. Masih jadi apakah kita yang bisa akan menjadi pendidikan? Memang sebenarnya Pak, ini kita nggak bisa berbicara tadi bahwa ada. Iya. Terbaik. Ya saya paham maksudnya. Iya. Ayo. Iya. Oke. Barakallahu fiik. Ayo. Tadi saya sudah katakan bahwa Islam mengakui 3 hukum: Quran, Sunnah, dan adat istiadat yang dibuat oleh manusia. Tradisi kebiasaan baik yang dibuat oleh manusia yang mereka tidak berilmu tentang Quran dan Sunnah dipandang sebuah kebaikan. Tetapi kalau sudah datang Quran dan Sunnah sebagai kabar, maka terhapuslah pendapat tersebut. Itu akidah salafus saleh. Seperti banyak kita lihat orang yang berpendapat tentang sebuah kebaikan. Contoh tentang masalah tentang masalah matahari, bulan, dan lain sebagainya. Gitu. Di Quran ada semua, bukan tidak. Cuma kita nggak pernah memuat. Iya, Allah yubni hadar min qadar. Iya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-aqlu hahuna. Jadi beda kita dengan orang kafir, Pak. Nah, kalau Rasul mengatakan al-aqlu hahuna, laisa huna. Akal di sini, bukan di sini kata Rasul. Jadi kita sudah kalimat akal dengan otak ini sudah 2 hal yang perlu diperjelas. Karena mereka orang-orang kafir ini mengatakan otak itu akal. Sementara Rasul mengatakan al-aqlu hahuna. Iya, makanya kalau bicara akal menurut pandangan Rasul, adalah ketika hati ini bisa menerima sebuah syariat. Karena akal orang yang sehat itu akan menerima keberadaan Quran gitu. Karena biar bagaimana otak yang cerdas harus dikritisi dengan dalil Quran dan Sunnah tadi. Betul, orang kafir itu logikanya berjalan sekali. Bahkan mereka itu orang yang berusaha mempraktekkan sesuatu yang mereka pernah dengar dalam kitab-kitab mereka, seperti bentuk surga, kemudian bentuk neraka, jumlah sayap pada Jibril dan lain sebagainya, kemudian pohon yang menjulang tinggi sampai ke aras dan lain. Itu kita lihat banyak film-film Yahudi lah yang menggambarkan itu lah. Ya. Tetapi banyak sekali yang tersilap dari kabar Quran dan Sunnah. Karena memang yang perlu dirafikan ini bahwa kepandaian mereka dalam menggunakan logika ini harus disortir dengan Quran dan Sunnah. Karena khawatirnya setan masuk melalui situ, sehingga mereka tak membutuhkan Tuhan. Iya. Terus mari kita lanjutkan. Silakan sekali Pak. Banyak. Iya. Mana? Ada yang belakang? Untuk foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, dari di awal kalau nggak silap 3 kali sengaja meninggalkan sholat, orang itu kafir dengan nyawa dan tak perlu disolatkan. Iya. Masihkah ada di sini tempat firman yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah? Kemudian menilainya di tengah-tengah masyarakat praktek rasanya tidak ringan. Ustaz bilang mayat dan sebagainya ini kayaknya cuma jauh lebih banyak. Jadi prakteknya Ustaz, bagaimana caranya biar yang sana tidak kita selangkangi dan umat tidak kecewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urus insyaallah. Doa soal muliakan antum. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia ini ke jalan Allah dengan hikmah yang baik. Dan hikmah yang baik ini tentu bersandar kepada contoh yang baik. Dan tidak ada contoh yang baik kecuali Rasulullah SAW. Maka beliau orang yang bersabda menyampaikan ayat Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah SAW.
dan dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat mengkritisi tentang masalah sholat. Bahwa Abu Bakar menjadi khalifah selama 3 tahun itu memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang tidak sholat. Ya. Tetapi bukan memerangi dengan begitu saja tanpa hujah. Makanya ini kita berusaha sampaikan kepada masyarakat bahwa dahsyatnya dosa orang yang tidak sholat, tanpa harus mengkafirkan orang yang tidak sholat, gitu maksudnya. Karena biar bagaimana harus diingatkan. Karena kalau nggak diingatkan orang yang tidak sholat ini, yang dosa orang yang berilmu tentang sholat tadi. Makanya kita sudah sampaikan tadi di sini hadis-hadis Nabi yang mengatakan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Ini kan hadisnya tegas sekali. Hadis ini derajatnya mutawatir, tidak ada khilaf antara ulama. Beda antara kita dengan orang kafir musyrik sholat, kata Rasul. Jadi bedanya di situ. Paman tarokaha, paman kafir. Yang meninggalkannya kafir. Hukum asalnya kufur. Tetapi tidak boleh kita gampang mengkafirkan orang. Sehingga ancamlah orang tersebut. Pemerintah harusnya ini tegas. Karena kalau tidak, ulama bertanggung dosa. Bukankah kita orang Islam tidak boleh menyolatkan mayit yang tidak sholat? Ya kan, tidak ada, tidak diperbolehkan kita menyolatkan mayit yang tidak sholat. Ini hukum dalam Islam. Bahkan la yuwarisul kafiril mu'min wal mu'min bil kafir. Tidak ada waris mewarisi antara orang kafir dengan orang mukmin. Ini hal yang tidak main-main. Makanya kita berharap nih melalui majlis ini, yuk kita ajak orang-orang untuk mau melakukan sholat pada waktunya. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Jujur saja, jangankan kita, Nabi saja Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu nggak bisa memberikan hidayah yang Muhammad, hidayah urusan Allah. Jika tolak semua, satu lagi kepraktekan. Gimana? Saya nggak mau menerapkan tidak sholat. Ya itu dia, makanya harus seperti itu. Ulama yang berfatwa, kalau nggak keributan masa. Karena orang ini butuh fatwa kan. Sementara memang betul dia tidak sholat dan dia memang tidak sholat. Dan kita tahu hukumnya nggak berubah. Kita mau buka kita para ulama. Atau contoh begini lagi Pak. Ini yang makanya tadi saya bilang, kita berharap ini ulama ini cepat tanggap gitu loh. Itu sih sudah mungkin sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Ada kebiasaan lain lagi di masyarakat, hukum tentang sah tidaknya sebuah ibadah Pak. Contoh, Rasul itu mencontohkan orang itu kalau berkurban 1 orang 1 kambing. Tapi sekarang di Indonesia ini merata di tiap sekolah 1 kelas 1 kambing gitu. 7 orang 1 sapi. Ini 1 komplek 2 sapi gitu. Ini kan hal yang tidak main-main. Dan ini tidak sah gitu. Tetapi dianggap lumrah. Makanya agak bingung kita menjelaskannya. Belum lagi perusahaan yang berkorban. Sementara korban itu pakai niat. Mana ada perusahaan punya niat? Harus dialokasikan ke manusianya. Ini jadi sebenarnya PR negara nih. Kita berharap mudah-mudahan ulama cepat tanggap, apalagi berkaitan dengan sholat tadi Pak. Makanya harus mulai sejak dini supaya nggak berkepanjangan. Artinya dilakukan juga, dibatalkan sama hukum Islam soalnya. Allah, semoga Allah muliakan antum insyaallah. Oh, masya Allah. Ya. Iya, ini panitia sudah bilang cukup nih. Saya pengen lanjut, coba next lah insya Allah mudah-mudahan ya. Iya, 4 menit lagi azan. Atau mungkin nanti panitia nyortir lah buat pertanyaan yang bagus, ada hadiah yang bagus lah insya Allah ya mudah-mudahan. Yang mau melanjutkan kajian atau apa bisa dibuka di YouTube. Nanti ya Ustaz Subhan Wazir bisa buka. Ada beberapa bab tentang kesyirikan, tentang bernegara, tentang macam-macam. Mungkin nanti bisa lihat. Nanti kalau seandainya ada yang antum mau tanyakan, antum bisa kirim email atau mungkin kita bisa berdialog via telekomunikasi insyaallah ya. Allah, saya bahagia bisa sampai ke Medan. Beberapa titik saya sampaikan, saya bisa berhubungan dengan silaturahmi dengan teman-teman semua. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan negeri ini, Allah muliakan kota kita, Allah berikan istiqomah kita di atas sunnah. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya seluruh penduduk di atas negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi insyaallah. Semoga Allah jadikan kota kita Medan ini berkah, negeri kita pun berkah, diberikan hidayah kepada para pemimpin insyaallah, dan buat kita ini teruslah istiqomah di atas agama. Karena kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Walau tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, dan tak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal diwafatkan. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Saya minta maaf kalau selama di sini berbuat salah dan khilaf.
kemuliaan hanya milik Allah, keburukan dari saya dan setan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.